Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @waleski10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dosa Masa Lalu. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak ceritanya. Gusti setengah mati menahan kantuk di belakang setir mobilnya. Di sebelahnya Ratna, istrinya, duduk sambil memangku anak mereka yang tampak masih tertidur. "Ini masih jauh, Mas?" tanya Ratna yang tampak kelelahan. "Enggak kok, sebentar lagi sampai." Lalu terlihat Raka menggeliat dan langsung menangis. Ratna paham anaknya haus. Dia segera mengambil botol susu dari dalam tasnya. "Memangnya asik kamu berhenti keluar lagi?" tanya Gusti sambil melirik. "Iya Mas, aku juga gak ngerti kenapa," jawab Ratna sambil memegangi botol berisi susu formula yang kini sedang diminum anaknya. "Ya sudah, yang penting kamu harus rajin makan sayur-sayuran biar asimu lancar," balas anggukan oleh Ratna. Sambil terus megang botol susu yang kini isinya tinggal setengah. Gusti seorang dokter muda yang baru saja ditugaskan di sebuah puskesmas desa yang ada di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Dia memboyong Ratna, istrinya, dan Raka, anaknya yang baru berusia 10 bulan untuk tinggal di rumah dinas yang disediakan untuk mereka. Di sana akhirnya menjelang maghrib mereka tiba di tempat tujuan. Tampaknya seorang lelaki parubaya menyambut mereka di halaman luas sebuah rumah besar. "Selamat datang Pak Dokter," ucap lelaki itu ramah sambil membungkuk hormat. "Terima kasih Mang Jajat. Perkenalkan, ini istri saya Ratna dan ini Raka, anak kami." "Selamat datang Bu Ratna. Mari saya bantu bawakan tasnya," sambut Mang Jajat ramah. "Terima kasih Mang," Ratna membalas dengan senyuman. Lalu mereka melangkah menuju rumah. Tapi baru sampai teras, Raka yang sejak tadi diam dalam gendongan mendadak menangis. Ratna kebingungan karena stok susu dalam botol telah habis. "Maaf, Mang Jaja punya air panas? Saya mau bikin susu untuk Raka," tanya Ratna sopan. "Ada Bu, nanti saya ambilkan di rumah saya." Tapi ketika mereka ingin lanjut melangkah masuk ke dalam rumah, tangis Raka malah semakin keras. Ratna berhenti di teras berdiri sambil terus menimang-nimang Raka, berusaha menenangkan anaknya itu. Melihat hal tersebut, Mang Jaja langsung pamit untuk mengambil air panas di rumahnya yang memang letaknya tidak terlalu jauh. Gusti lanjut masuk ke dalam rumah membawa tas bawaan mereka. Tidak lama kemudian dia keluar menghampiri istrinya yang masih berdiri di teras. "Lebih baik masuk saja, sebentar lagi maghrib. Tidak baik kalau ada di luar." "Iya Mas, tapi ini Raka nangis terus gak mau berhenti." "Gak apa-apa, bawa masuk saja, mungkin nanti di dalam dia bisa lebih tenang." Ratna pun menurut, kemudian masuk sambil mengucapkan bismillah. "Assalamualaikum." Dia langsung duduk di kursi ruang tamu. Tapi Raka tidak kunjung tenang. Ratna memandangi sekeliling ruangan sambil terus menimang-nimang anaknya. Rumah yang nampaknya sangat tua namun terlihat kokoh dari bentuk bangunan dan beberapa pilar besar khas arsitektur Belanda. Langit-langit rumah terlihat tinggi. Pintu dan jendelanya pun model lama berukuran besar dengan kusen kayu dan pintu yang dicat abu-abu makin menambah kesan klasik. Tidak lama datang Mang Jajat beserta istrinya sambil membawa termos. "Bu Ratna, ini air panasnya. Oh ya, perkenalkan, ini istri saya, si Eti," ucapnya sambil menaruh termos di atas meja. "Ya ampun Bu, itu anaknya kenapa? Kok nangis sampai begitu?" "Gak tahu Bu, begitu sampai di sini dia langsung rewel, sepertinya haus. Boleh saya gendong? Siapa tahu sama saya mau diam," pinta Cik Eti sopan menawarkan diri. "Boleh Cek, kebetulan saya mau buatkan susu untuk dia," saut Ratna sambil melepaskan kain gendongan. Cik Eti lalu menggendong Raka sambil menggoyang-goyangkan badannya supaya Raka ikut terayun. Ratna langsung membuat susu sambil memperhatikan Cik Eti.
Sepintas dia melihat mulut Ceti kumat kami, tapi tanpa suara sambil memandang ke sekeliling ruangan. Terdengar tangisan Raka perlahan-lahan mulai reda, sampai akhirnya anak itu benar-benar diam. Langsung cocok dia sama Ece. Biasanya dia kalau sama orang lain gak mau diam, ujar Ratna sambil mengocok-ngocok susu dalam botol itu. Iya Bu, alhamdulillah. Kebetulan saya memang suka sama anak kecil. Soalnya saya gak punya anak, balas Ceti. Lalu datang Gusti dari belakang arah rumah. Mang Jajat, itu di halaman belakang yang ditutupi plat besi bekas. Apaan ya Mang? Mang Jajat tampak gugup. Sikapnya kelihatan aneh, tapi kemudian ia membalas. Oh, itu bekas sumur Pak. Sudah lama gak dipakai karena kering. Jadi bekas lubangnya sengaja ditutup. Loh, kenapa gak diuruk saja Pak? Tanyaku. Gak tahu. Dari dulu sudah seperti itu. Saya cuma ditugaskan untuk merawat rumah. Gak berani otak-atik. Tapi Gusti melihat sekilas. Wajah Mang Jajat seperti gelisah. Namun perhatiannya langsung teralihkan pada anaknya yang ada di dalam gendongan Ceti. Loh, itu Raka bisa diam sama Ece. Tadi soalnya rewel banget. Iya Pak Dokter, kayaknya dia senang sama saya, balasnya setengah bercanda. Iya Mas, boleh gak kalau Ceti bantu-bantu di sini buat ngomong Raka? Ratna memohon. Ya, kalau Cetinya mau sih, ya silakan aja. Gimana, mau bantuin istri saya di sini? Ceti tidak langsung menjawab. Dia tampak ragu sambil memandang ke arah suaminya. Tapi akhirnya dia membalas, mau Pak Dokter, tapi saya cuma bisa sampai sore saja ya. Gak apa-apa Cek, yang penting saya tidak kesepian kalau nanti suami saya bekerja, saut Ratna sambil tersenyum. Selanjutnya dengan dibantu Mang Jajat dan Ceti, mereka membereskan semua barang bawaan. Lalu setelah semuanya rapi, Mang Jajat pamit pulang malam hari itu. Raka sudah tertidur pulas dan di kamar tampaknya anak itu kelelahan karena terus menangis. Ratna menyusul suaminya yang sejak tadi sibuk merapikan peralatan kerjanya di sebuah pavilion yang ada di samping rumah. Sebuah bangunan yang disulap menjadi ruang praktek, memiliki pintu penghubung dengan rumah utama dan juga memiliki pintu tersendiri yang menghadap ke halaman depan. Mas, sudah beres semuanya? Tanya Ratna di depan pintu pavilion. Oh, sedikit lagi kok, balas Gusti sambil menaruh barang-barang di sebuah rak besi. Ratna memandang ke sekeliling ruangan itu, sebuah ruangan besar dengan perabotan yang lumayan lengkap. Ada meja kayu besar, lemari obat berkaca, wastafel ranjang, pemeriksa pasien dengan meja kayu pendek berlaci di sampingnya. Ini nanti buat terima pasien di sini ya Mas? Tanya Ratna sambil terus memandang sekeliling. Oh, enggak juga sih. Pagi sore aku tugas di puskesmas. Ruangan praktek ini untuk jaga-jaga kalau ada pasien yang butuh bantuan saat malam hari. Soalnya puskesmas kan sudah tutup. Tapi sepertinya sih ruangan ini sebelumnya memang sudah ditata begini ya. Iya, semua perlengkapan ini memang sudah ada di sini sebelumnya. Mungkin sengaja disediakan untuk para dokter yang akan tugas di sini. Mendadak terdengar suara Raka yang menangis keras. Ratna bergegas menuju ke kamar, tapi saat dia beberapa meter lagi sampai, sekilas dia melihat seperti ada bayangan melintas keluar dari ke dalam kamar. Dia sempat berhenti karena kaget, tapi tangisan Raka membuatnya tersadar dan langsung masuk ke kamar. Hampir setengah jam dia berusaha menenangkan Raka. Dia heran, sejak sampai di rumah ini terhitung sudah beberapa kali anak itu menangis. Lalu datang suaminya langsung mendekat. Kenapa? Dia haus lagi? Enggak Mas, dia sudah kenyang kok. Aku juga bingung, mungkin dia masih kelelahan. Perjalanan kita tadi kan lumayan jauh, saut Gusti sambil membelai kepala anaknya. Iya, mungkin begitu. Lagi pula ini kan tempat baru, mungkin Raka butuh menyesuaikan, jawab Ratna mencoba mencari alasan yang logis. Tapi masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Bayangan yang tadi sempat dilihatnya masih menimbulkan pertanyaan. Tadinya dia mau menceritakan hal itu kepada suaminya, namun dia urungkan
karena dia berpikir itu hanya efek dari rasa lelah yang juga dirasakannya. Esok harinya Gusti sudah mulai bertugas. Sejak pagi dia sudah dijemput oleh Pak Lurah dan langsung diantar ke puskesmas yang letaknya dekat dengan jalan raya di mulut desa. Ceti juga sudah datang sejak pagi. Dia langsung sibuk membantu Ratna membersihkan isi rumah yang sedikit berdebu. "Ini foto siapa, Cek?" tanya Ratna saat menemukan selembar foto usang dari dalam sebuah laci. Ceti mendekat, lalu sedikit gugup, namun coba ditutup-tutupi. Itu foto Ibu Puspa, Bu, pemilik lama rumah ini," jawabnya terbata-bata. "Lantas yang di sebelahnya siapa?" tanya Ratna lagi sambil menunjuk yang dimaksud itu suaminya, Pak Sasmita, dan anak gadis mereka, Neng Santi, jawab Ceti lagi. "Maaf Bu Ratna, saya mau beresin dapur dulu ya," sambung Ceti langsung bergegas menuju ke belakang. "Kenapa dia sedikit aneh ya?" Ratna sedikit heran melihat perubahan sikap Ceti yang tampak ketakutan. Lalu Ratna menyusul ke belakang. Tampak di sana Ceti sedang mencuci sejumlah perabotan dapur. Tapi sikapnya sedikit aneh. Dia seperti sengaja terlihat sibuk, seolah ingin menghindari obrolan. Akhirnya Ratna melangkah maju ke halaman belakang, sebuah tempat yang lumayan luas, namun sedikit kurang terawat. Tampak dari rumput liar dan guguran daun kering yang berserakan memenuhi area di beberapa sudut. Terlihat sejumlah barang-barang bekas tergeletak begitu saja, makin menambah kesan berantakan. "Ini sudah lama tidak dibereskan ya, Cek?" tanya Ratna tampak menengok. "Oh iya Bu, maaf Bu. Sebelumnya saya belum sempat, soalnya hujan terus. Jadi suami saya belum sempat membersihkannya," sahut Ceti beralasan. Ratna cuma mengangguk, tapi matanya langsung tertuju pada lubang bekas sumur yang tertutup lempengan besi tebal yang berkarat. Dia melangkah ingin mendekat, namun secara spontan Ceti melarang. "Jangan Bu, jangan ke sana," teriaknya dengan wajah panik. "Loh, kenapa?" Ratna kaget hingga menghentikan langkahnya. Itu Bu, takut ada ularnya. Soalnya kemarin suami saya sempat melihat ada ular dekat situ," ucap Ceti menjelaskan. "Ya ampun, nanti tolong cepat dibersihkan ya. Saya takut kalau sampai ada ular masuk ke dalam rumah saya," balas Ratna. Dia tidak jadi melangkah. "Iya Bu, nanti saya suruh suami saya untuk membersihkannya." Lalu Ratna pergi meninggalkan Ceti dan langsung menuju kamar untuk menengok apakah Raka sudah bangun atau belum. Tapi saat tinggal beberapa langkah lagi sampai ke kamar, dia mendengar ada suara benda jatuh di dalam sana. Ratna bergegas masuk lalu kemudian terkejut. Dilihatnya botol susu jatuh tergeletak di lantai dengan isinya yang tumpah berceceran. Kok bisa jatuh ya? Padahal dia yakin tadi dia taruh botol itu di atas meja di samping tempat tidur. Dan tidak mungkin Raka anaknya yang menjatuhkannya. Lagi pula anak itu tampak masih tertidur pulas. Jangan-jangan di sini banyak tikus ya? Belum sempat membereskan. Raka menggeliat terbangun, langsung menangis. Tanda anak itu haus. "Ceti!" teriakan Ratna menggema di dalam kamar, lalu menaruh Raka dalam pangkuannya. "Iya Bu, kenapa?" Muncul Ceti di pintu kamar tergesa-gesa. "Saya minta tolong buatkan susu untuk Raka, soalnya yang tadi tumpah," jawab Ratna sambil menuju ke lantai. "Baik Bu," jawab Ceti, lalu memungut botol dari lantai sambil membersihkan sisa tumpahannya. Lalu wanita separuh baya itu bergegas ke dapur untuk mencuci botol. Namun kemudian dia kaget hingga botol di tangannya terlepas saat melihat ada sosok yang melintas di halaman belakang. Dia langsung memejamkan mata sambil komat-komit ketakutan hingga tidak menyadari Ratna yang datang mendekat dan sudah berdiri di belakangnya. "Ceti, ada apa?" tanya Ratna heran. "Astagfirullah." Ceti pun kaget, spontan menengok sambil mengelus-ngelus dada. "Gak apa-apa Bu, tadi saya seperti melihat ular di sana," jawabnya. Sebenarnya sambil menuju ke halaman belakang. "Sudah, cek pintunya, ditutup saja ya. Saya takut nanti ularnya masuk," ujar Ratna.
lalu berbalik kembali ke dalam kamar. Ceti cepat-cepat menutup pintu halaman belakang, lalu bergegas mencuci botol dan bergegas kembali ke kamar. Malam hari, Gusti yang baru selesai menjalani hari pertamanya bertugas, tampak sibuk di ruang praktek sambil membolak-balik kertas. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Istri dan anaknya sudah tertidur sejak tadi. Udara dingin dan sejuk di wilayah itu membuat keduanya tidur lebih cepat. Namun tiba-tiba, sayup-sayup terdengar seperti ada suara bayi menangis. Tadinya dia pikir itu suara tangis Raka, tapi setelah disimak, ternyata bukan. Dia langsung keluar melalui pintu penghubung, lalu menuju ke kamar sekedar untuk memastikan. Terlihat istri dan anaknya sedang tertidur pulas. Namun suara tangis bayi masih terus terdengar. Sejenak dia mematung. Dia kembali menyimak lebih seksama. Tapi suara tangis itu seolah berpindah-pindah. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat, dan lalu tiba-tiba menghilang. Akhirnya dia berkesimpulan kalau itu suara anak tetangga yang kemudian dia kembali ke ruang praktek. Tapi baru beberapa saat dia melanjutkan kegiatannya. Suara tangisan tadi kembali terdengar. Ini asalnya dari luar, persis di halaman depan ruangan prakteknya. Dia segera mendekat ke jendela dan menyibak tirainya. Untuk menengok keluar, dia terkejut di luar sana. Tampak seorang wanita sedang membopong bayi mungil sambil menunduk. Hingga wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Wanita itu berdiri mematung, menghadap ke arah rumah. Pakaiannya tampak kusut. Siapa malam-malam? Wanita itu sedang apa? Apa dia butuh pertolongan? Segera Gusti membuka pintu, tapi kemudian dia kembali terkejut. Wanita itu tiba-tiba menghilang. Dia makin bingung, lalu melangkah keluar. Kemudian dia celingak-celinguk, mencari kemana perginya wanita tadi. Kemana dia? Tadi berdiri di sini, tapi cepat sekali dia menghilang. Batin Gusti terheran-heran. Akhirnya setelah tidak menemukan apa yang dia cari, Gusti kembali masuk ke dalam, kembali melanjutkan pekerjaannya. Pagi hari saat sarapan, Gusti menanyakan apa yang semalam dilihatnya kepada Ceti. Memangnya tetangga sekitar sini ada yang punya bayi ya? Tanyanya sambil menyuap nasi. Bayi? Setahu saya sih gak ada, Pak. Memangnya kenapa? Oh, gak apa-apa. Soalnya semalam saya dengar suara tangis bayi. Lalu ada perempuan muda berdiri di luar sambil menggendong bayi. Tadinya saya pikir tetangga sekitar sini, balas Gusti. Wajah Ceti berubah tegang. Tangannya nampak sedikit gemetar, membuat Gusti sedikit heran. Sudah mau berangkat, Mas? Tiba-tiba Ratna datang sambil menggendong Raka. Iya, selesai sarapan aku mau langsung berangkat. Ratna duduk di sebelah suaminya, lalu berbicara kepada Ceti. Jangan lupa ya, kalau bisa hari ini minta tolong Pak Ajat untuk membersihkan halaman belakang mumpung cuaca cerah. Iya Bu, nanti saya kasih tahu dia. Permisi ya, saya mau ke belakang dulu, balas Ceti. Lalu bergegas ke dapur. Assalamualaikum, terdengar suara orang di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab Gusti dan Ratna bersamaan. Ya sudah Rat, aku sudah dijemput, aku berangkat ya, ucap Gusti lalu bangkit dan langsung ke depan rumah, diiringi Ratna di belakangnya. Selamat pagi Pak Dokter, selamat pagi Bu, ucap seorang pria muda yang berdiri sambil tersenyum di halaman depan. Selamat pagi Kang Deden, perkenalkan, ini Kang Deden yang bantu-bantu aku di puskesmas, sahut Gusti. Pagi juga Kang Deden, mau sarapan dulu, ucap Ratna. Oh, gak usah Bu, makasih. Saya sudah sarapan di rumah, balas Deden yang tidak kalah ramah. Lalu Gusti dan Kang Deden berangkat sambil berjalan kaki menuju ke puskesmas. Dalam perjalanan tiba-tiba Kang Deden menanyakan satu hal yang aneh. Bapak Dokter, Bapak tinggal di situ hanya untuk sementara atau bagaimana Pak? Ya, selama saya bertugas di sini, saya tinggal di rumah itu. Memangnya kenapa? Balas Gusti sambil terus melangkah. Pak Dokter, maaf ya, bukannya saya mau menakut-nakuti, tapi semua warga di sini bilang kalau rumah itu banyak hantunya, ucap Kang Deden. Oh, hantu? Masa sih?
hari gini masih percaya yang begituan sih? Jawab Gusti sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Betul Pak, orang-orang sering mendengar jeritan wanita dan suara tangis bayi dari rumah itu, balas Kang Deden serius. Gusti sedikit terkejut, dadanya berdebar mendengar ucapan Deden barusan. Tangisan bayi. Tapi dia memilih tidak mengomentari ucapan Kang Deden tadi dan terus melangkah tanpa banyak bicara. Hari itu Gusti pulang larut malam karena harus mengikuti pertemuan penting di rumah sakit besar di kota. Dia pulang dengan membawa sebuah dus besar berisi sejumlah peralatan bantuan untuk puskesmas. Suasana rumah tampak sunyi. Dia langsung masuk ruang prakteknya untuk menaruh barang bawaannya. Tapi ternyata di sana ada istrinya sedang duduk sambil memangku Raka. Di atas ranjang periksa pasien. Kok di sini Rat? Tumben? Tanyanya sambil meletakkan kardus besar di atas meja. Ratna tidak menjawab. Gusti melirik sambil mencantelkan jas putihnya di gantungan baju. Istrinya cuma diam, wajahnya tampak murung. Kamu kenapa? Sakit? Tanyanya tanpa menengok. Sambil mencuci muka di wastafel yang sedang mencuci muka. Mendadak dia mendengar suara panggilan dari dalam rumah. Mas, kamu sudah pulang ya? Sayup terdengar suara Ratna memanggil dari sana. Gusti terkejut. Dia langsung menengok ke arah ranjang periksa. Hilang. Istrinya tidak ada lagi di situ. Gusti merasa heran dan juga kebingungan. Lalu muncullah istrinya di depan pintu penghubung rumah. Mas, kamu sudah pulang? Sudah makan belum? Tanya Ratna yang kini berdiri di depan pintu. Gusti tidak menjawab. Dia tampak kebingungan. Lalu Ratna kembali bertanya. Mas, kamu kenapa sih? Kok seperti kebingungan gitu? Tanyanya heran. Oh, enggak apa-apa. Aku sudah makan kok tadi. Oh, ya sudah, aku tinggal ya. Soalnya aku mau buat susu untuk Raka. Balas Ratna lalu melangkah pergi. Gusti mengangguk pelan, lalu segera membereskan barang bawaannya dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 1:30 malam. Terlihat Ratna dan Raka tertidur pulas. Namun Gusti tidak kunjung bisa memejamkan mata. Mendadak sayup-sayup dia mendengar suara wanita merintih. Sakit. Dia tersentak hingga bangun, lalu duduk di ranjang, mencoba lebih fokus mendengar suara itu kembali. Terdengar dari arah luar. Akhirnya dia bangkit dan segera keluar untuk mencari tahu. Sakit, sakit. Suara itu sayup terdengar dari dalam ruang prakteknya. Awalnya dia ragu, tapi kemudian memutuskan untuk memeriksa ke sana. Perlahan dia mendekati pintu penghubung, lalu kemudian dengan hati-hati dia membuka pintu. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Membuatnya jadi terlihat dirinya ragu. Logikanya mengatakan kalau itu cuma hayalan, tapi hati kecilnya yakin kalau dia tidak salah dengar. Lalu dia masuk mendekat ke ranjang pasien, tampak normal-normal saja. Akhirnya dia berkesimpulan kalau itu cuma halusinasi saja, efek dari rasa lelah yang menderita dirinya. Lalu dia segera kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi di meja makan, Ratna berpesan kepada Gusti sebelum berangkat. Mas, nanti kalau sempat, coba tolong periksa Mang Jaja ya, tampaknya dia sakit, ucap istrinya membuyarkan lamunannya. Sakit apa? Balas Gusti heran. Aku nggak tahu, kemarin saat dia membersihkan halaman belakang, tiba-tiba saja dia menggigil, badannya demam, lalu muntah-muntah, sepertinya masuk angin. Jawab Ratna. Kenapa nggak langsung dibawa ke puskesmas? Tanya Gusti lagi. Sudah, tapi Mang Jaja gak mau, dia mau pulang saja, padahal wajahnya pucat sekali. Balas Ratna. Oh, ya sudah, kalau begitu nanti aku mampir ke rumah dia. Akhirnya pagi itu sebelum ke puskesmas, Gusti mampir ke rumah Mang Jaja. Mang Jaja tampak pria itu berbaring ditemani oleh Ceti yang duduk di samping ranjangnya. Setelah selesai diperiksa, Mang Jaja berucap dengan nada yang lemah. Maaf Pak Dokter, saya gak mau lagi kalau disuruh membersihkan halaman belakang. Maaf banget Pak Dokter. Ucapannya lirih. Loh, memangnya kenapa Mang?
Tanya Gusti heran. Saya gak sanggup, Pak. Pokoknya saya gak mau lagi. Maafkan saya, Pak. Pinta Mang Jajat. Oh, ya sudah, Mang, gak apa-apa. Nanti biar saya sendiri yang membersihkannya. Mang Jajat istirahat saja ya. Balas Gusti sambil tersenyum. Di puskesmas, Gusti nampak duduk melamun. Kebetulan hari itu pasien sepi. Kang Deden yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat dan bertanya. Bapak dokter, saya lihat dari tadi Pak dokter melamun. Ada masalah apa, Pak? Mungkin saya bisa bantu. Tanya Deden. Gusti tidak langsung menjawab. Awalnya dia ragu. Tapi akhirnya dia kemudian menceritakan semua kejadian yang dialami sejak tinggal di rumah itu. Kang Deden tampak kaget, langsung berusaha untuk menguasai dirinya. Ya ampun, Pak, saya yakin itu hantu yang selama ini di rumah itu. Saran saya, lebih baik Bapak hati-hati, ucap Kang Deden. Coba mengingatkan Gusti, cuma dia, tapi kemudian dia terusi, ingin bertanya lebih jauh. Memangnya sebelumnya rumah itu milik siapa, Kang? Tanya Gusti, memulai penyelidikan. Setahu saya, itu rumah dulu milik keluarga Dokter Puspa, warisan turun-temurun dari orang tuanya, jawab Kang Deden. Dokter Puspa? Tanya Gusti kaget. Iya, Pak, dulu sebelum ada puskesmas, di sini ada Dokter Puspa. Dokter Puspa telah lebih dulu membuka klinik di rumahnya. Jawaban Kang Deden lagi. Lalu sekarang dia ada di mana? Tanya Gusti penasaran. Saya kurang tahu, Pak. Menurut cerita, suatu hari Dokter Puspa dan suaminya pergi begitu saja meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang tahu mengapa mereka pergi. Jawabnya, oh kok ada ya rumah sebesar itu ditinggal begitu saja? Tanya Gusti kembali. Iya, Pak. Saya juga kurang tahu persis soalnya kejadian itu sudah lama sekali dan waktu itu saya juga belum tinggal di sini, Pak. Menurut saya mungkin saja Dokter Puspa dan suaminya pergi karena tidak tahan diganggu hantu itu, Pak. Sambungan Deden kembali dengan wajah serius. Gusti cuma termenung mendengar penjelasan dari Kang Deden barusan. Cerita hantu dirasakan kurang masuk akal, tapi kejadian yang beberapa kali dialaminya membuat hatinya bimbang. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang lebih cepat karena kebetulan hari itu tidak ada pasien yang datang. Setelah pamit dan berpesan kepada Kang Deden untuk segera menghubunginya bila ada yang butuh bantuan, dia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut istrinya. Kok tumben, Mas? Udah pulang jam segini? Tanya istrinya heran. Iya, hari ini kebetulan gak ada pasien. Jadi lebih baik aku pulang saja. Lagi pula ada Kang Deden yang jaga di sana, jawab Gusti. Lalu masuk ke dalam rumah. Kalau begitu nanti tolong jaga Raka ya. Soalnya habis maghrib aku mau menjenguk Mang Jaja. Sekalian mau bawa makanan, pinta Ratna. Ya sudah, mumpung aku ada di rumah. Tadi aku sudah mampir ke rumah Mang Jaja. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Selepas maghrib, Ratna dengan membawa rantang makanan pergi menjenguk Mang Jaja. Setelah hampir setengah jam di sana, akhirnya dia pun pamit pulang. Namun di saat dia baru sampai di halaman rumah, terdengar suara Raka menangis di dalam rumah. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung melongok ke kamar. Dilihatnya, Raka menangis sendirian di dalam kamar tanpa ada Gusti di sampingnya. Ya Allah, Mas, kemana sih? Kok Raka ditinggal sendirian begini? Ucapnya beringsut kesal. Lalu dia segera memangku Raka dan memberikan susu yang sudah tersedia di dalam botol. Anak itu nampak dengan lahap meminum susu. Dia seperti sangat kehausan. Ratna tersenyum sambil menatap anaknya yang ada di dalam pangkuannya. Tapi tiba-tiba, loh, kok kamu sudah pulang? Kok kedengeran ya masuknya? Tanya Gusti yang muncul di depan pintu kamar sambil menggendong Raka. Ratna terkejut. Sesaat, dia melotot melihat suaminya berdiri di sana sambil menggendong Raka. Lalu spontan dia mengalihkan pandangannya ke pangkuan kosong. Dia seperti memangku angin dengan susu botol dalam botol yang menetes membasahi tangannya.
Dia menjerit hingga botol susu terlepas dari genggamannya dan langsung bangkit mendekat ketakutan ke arah suaminya. "Nak, kamu kenapa?" tanya Gusti ikut panik. "Itu tadi, aku tadi ternyata tidak..." Ratna tidak melanjutkan ucapannya. Dia amat ketakutan sambil merapatkan diri memeluk suaminya. "Kamu kenapa?" tanya Gusti lagi. Setelah melihat istrinya mulai agak tenang, "Tadi saat aku pulang, aku lihat Raka menangis sendiri di kamar. Lalu aku beri dia susu," jawab Ratna masih dengan wajah tegang. "Raka, gak mungkin lah. Sejak tadi dia tidak pernah lepas dari gendonganku. Kamu yakin gak salah lihat?" tanya Gusti lagi. "Gak tahu mas, aku juga bingung," jawab Ratna sambil menggelengkan kepalanya pelan. "Ya sudah, gak apa-apa. Kok aku yakin kamu cuma salah lihat," balas Gusti mencoba menenangkan istrinya. Kemudian dia menuntun istrinya masuk, menyerahkan Raka ke pangkuan istrinya. Tapi di dalam hatinya, dia mulai merasa khawatir. Berentetan peristiwa aneh yang dialami dirinya dan juga istrinya mulai membuatnya tidak nyaman. Tepat pukul 11 malam, Gusti dan keluarganya telah tertidur sejak tadi. Saat itu turun hujan, disertai angin dan kilatan petir. Tapi kemudian Ratna terbangun ketika mendengar suara Raka yang menangis akibat gelegar sebuah sambaran petir. Raka langsung ditimbang-timbang anak itu untuk ditenangkan. Namun suara tangisannya malah makin menjadi-jadi. Anak itu pun menolak ketika Ratna menyodorkan botol susu ke bibirnya. "Kenapa dia?" tanya Gusti yang kemudian ikut terbangun. "Kaget mas, tadi ada suara petir lumayan keras," jawab Ratna sambil terus menimang-nimang anaknya. Karena tidak kunjung diam, lalu Ratna berinisiatif menggendong Raka keluar kamar. Di ruang tamu, Ratna terus mencoba menenangkan anaknya sambil terus bergerak melayang pelan. "Cep-cep sayang," ucap Ratna dengan suara lembut. Cup, sayang." Ratna terkejut. Dia mendengar seperti ada yang mengulangi ucapannya. Dia diam sejenak, tapi lalu dia berpikir mungkin itu hanya gema dari suaranya sendiri. Lalu suara tangisan Raka seolah menyadarkannya. Kemudian dia kembali fokus kepada anaknya. Sayang sekali Ratna mencoba membujuk Raka agar Raka tidak kaget ketika suara itu kembali terulang. Dia langsung merinding. Dia celingukan mencari sesuatu, tapi tidak tahu apa yang dicarinya. Dia kembali terdiam menyimak, tapi hanya ada suara derai hujan yang turun semakin deras. "Ada apa?" tanya Gusti yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Ratna kaget, spontan menengok, tapi dia tidak tahu meski menjawab apa. Itu mas, tadi sepertinya ada suara yang selalu mengulangi ucapanku," jawab Ratna. "Hah? Masa?" balas Gusti tidak percaya. Sesaat Ratna berharap agar suara itu kembali terulang, agar suaminya juga ikut mendengar. Tapi setelah saat menunggu, suara itu tidak lagi terdengar. "Tidur lagi yuk, Raka sudah diam, ini sudah larut malam," ucap Gusti. Sengaja menurunkan ketegangan Ratna. Ratna pun mengangguk. Dia ikut melangkah saat suaminya merangkul dan mengajaknya kembali masuk ke kamar. Tapi di dalam hatinya masih bertanya-tanya, suara siapa? Esok harinya kebetulan hari libur, Gusti berencana untuk membersihkan halaman belakang. Dengan peralatan seadanya, dia mulai membabat rumput liar yang sudah meninggal. Tapi saat dia berada di dekat lubang bekas sumur yang ditutupi plat besi, dia merasakan punggungnya berat dan lehernya sakit. Kepalanya amat pusing sampai-sampai dia melangkah sempoyongan. Saat dia ingin memindahkan pecahan cermin yang terletak di dekat situ, dia terkejut. Dari bayangan cermin, dia melihat sosok bayi hingga di punggungnya. Spontan dia menoleh dan langsung terpental ketika melihat tangan mungil di pundaknya, lalu pandangannya terasa berkunang-kunang dan akhirnya dia pingsan. Dia terbangun di dalam kamar, tampak di sampingnya ada istrinya dan Kang Deden. "Ya ampun mas, kamu gak apa-apa?" tanya istrinya sama Gusti. Memegang keningnya, kepalanya masih terasa pusing. Tapi dia mencoba bangkit dan duduk di atas ranjang.
Aku gak apa-apa, cuma sedikit pusing, jawab Gusti sambil meraba lehernya yang terasa kaku. Dia ingin menceritakan kejadian yang tadi dialami, tapi akhirnya dia urungkan karena tidak ingin memperkeruh suasana. Tadi kamu pingsan di halaman belakang, aku langsung telepon Kang Deden untuk minta tolong. Aku takut kamu kenapa-napa, sahut istrinya khawatir. Iya Pak Dokter, untung saya ada di rumah, jadi bisa langsung cepat ke sini. Pak Dokter gak apa-apa? Oh, makasih ya, sudah mau menolong saya. Coba memaksakan tersenyum. Sama-sama Pak Dokter. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya. Pak Dokter istirahat saja, semoga lekas sembuh. Setelah kejadian itu, selama beberapa hari Gusti beristirahat di rumah. Hingga pada suatu malam, dia mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita muda merintih kesakitan di atas ranjang. Dan di dekatnya, berdiri seorang wanita setengah bayi, memegang janin yang berlumuran darah. Dia kaget dan langsung terbangun. Wajahnya pucat, dadanya naik turun. Istrinya yang ikut terbangun, heran melihat suaminya yang tampak sangat ketakutan. Kenapa mas? Tanya istrinya dengan wajah cemas. Gak apa-apa, cuma mimpi buruk. Coba tolong ambilkan aku air minum. Kemudian Ratna bergegas menuju dapur untuk mengambil apa yang Gusti minta. Tapi di dapur dia sayup-sayup mendengar suara tangisan bayi di halaman belakang. Dia terdiam sejenak, lalu melangkah menuju halaman belakang untuk memeriksa. Dia membuka pintu dan memandang ke seliling area halaman yang begitu gelap itu. Tapi tiba-tiba matanya melihat seperti ada sosok wanita berdiri di dekat lubang bekas sumur sambil membopong sesuatu. Dia terkejut dan panik ketakutan. Dia langsung menutup pintu dan ingin segera lari kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya. Saat dia berbalik badan, di belakangnya telah berdiri seorang wanita yang dilihatnya tadi berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah tepat di wajahnya. Ratna menjerit keras, lalu lari berhamburan menuju ke kamar. Dia langsung memeluk suaminya yang tampak kebingungan. Kenapa kamu? Tanya suaminya. Itu mas, ada hantu mas, ada hantu di halaman belakang sana. Jawab Ratna gemeteran. Tapi belum sempat Gusti melanjutkan bertanya. Tiba-tiba terdengar suara merintih kesakitan. Sakit, sakit. Gusti dan Ratna saling pandang dengan wajah pucat memutih. Ratna dengan sigap menggendong dan memeluk Raka yang masih tertidur pulas. Aku takut mas, ucap Ratna sambil memeluk erat anaknya. Kamu tunggu di sini ya, biar aku yang periksa keluar, ucap Gusti. Perlahan keluar dari kamar, dia mengendap-endap menuju sumber suara yang ternyata berasal dari ruang praktek. Sebenarnya dia takut, tapi dia coba paksakan nyalinya untuk tetap memeriksa ke sana. Perlahan dia membuka pintu penghubung ruang praktek, lalu tercengang saat melihat pemandangan yang ada di sana. Ya Allah, di atas ranjang pasien, seorang wanita berbaring mengangkang dengan selangkangan yang berlumuran darah kesakitan. Tiba-tiba, wanita itu menjerit melengking. Ruangan bergetar keras, hingga membuat seluruh benda yang ada di dalam ruangan itu berjatuhan ke lantai. Gusti langsung lari terpirit-pirit menuju kamar tidur. Di sana, tampak istrinya mendekati dengan wajah seperti kapas. Suara apa itu mas? Tanya istrinya gemetar. Kita harus segera keluar dari sini, bahaya. Jawabnya langsung membawa istri dan anaknya keluar. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat ruang tamu yang sudah berantakan dan di sudut sana. Seorang wanita berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah ke arah mereka berdua. Keduanya sesaat diam, bagaikan terhipnotis melihat pemandangan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Tapi kemudian Gusti seperti tersadar dan langsung bertindak cepat. Ayo, kita pergi, ucap Gusti sambil menarik tangan istrinya. Lalu setengah berlari keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar rumah, mereka kebingungan tidak tahu harus kemana. Tapi mendadak Gusti seolah mendapat ilham. Ke rumah Mang Jajat, teriaknya langsung melangkah cepat. Diikuti istrinya menuju ke rumah Mang Jajat.
"Mang Cacat!" teriak Gusti sambil mengetuk pintu dengan keras. Dan cepat pintu dibuka dari dalam. Tampak Mang Cacat muncul di depan pintunya. "Ya Allah Pak, Bu, ada apa?" "Di rumah ada hantu," jawab Ratna dengan wajah ketakutan. "Astaga, ya sudah, ayo masuk." Mang Cacat ikut panik. Gusti dan Ratna langsung dipersilakan duduk. Ratna masih terus memeluk Raka. Raka yang sejak tadi ada di dalam dekapannya. Mang Cacat muncul dari dalam kamar terheran-heran. "Ada apa, Bu? Kok seperti ketakutan begitu?" "Di rumah ada hantu wanita, rumah dibuat berantakan." "Ya Allah, dia muncul lagi." "Dia siapa, Mang?" "Nanti saya ceritakan, Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu sementara menginap di sini. Kasihan anak kalian," sambung Mang Cacat lagi. "Ayo, Bu Ratna, bawa Raka masuk ke kamar. Kasihan dia," ucap Ceti. Lalu menuntun keduanya masuk ke dalam kamar. "Sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu, Mang?" Gusti terus memaksa Mang Cacat. Mang Cacat menarik napas panjang. Dia sejenak terdiam. Seakan ada beban berat yang menghimpitnya. "Dulu, rumah itu dihuni oleh keluarga Dokter Puspa. Dia tinggal bersama suami dan anak gadisnya, Neng Santi. Dia buka praktek di pavilion samping rumahnya. Saya dan istri saya kerja di sana untuk bantu-bantu. Tapi suatu hari Ibu Puspa dan suaminya marah ketika tahu Neng Santi hamil di luar nikah. Lalu Neng Santi dikurung di rumah untuk merahasiakan kondisinya karena mereka keluarga terpandang di sini. Akhirnya Bu Puspa bertindak nekat melakukan aborsi. Saya dan istri saya diminta untuk membantu. Ibu Puspa berhasil mengeluarkan janin dari kandungannya Neng Santi. Namun Neng Santi mengalami pendarahan hebat. Tapi setelah itu saya dan istri saya disuruh pulang dan diminta untuk tutup mulut. Selanjutnya kami tidak tahu lagi apa yang terjadi. Keesokan harinya, Ibu Puspa dan suaminya mendatangi kami. Mereka titip rumah lalu pergi dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Saya merawat dan menjaga rumah itu, tapi saya sering diganggu oleh hantu wanita yang dokter ceritakan tadi. Ketika Pak Lurah meminta rumah itu untuk dijadikan rumah dinas, sebetulnya saya keberatan. Tapi Pak Lurah memaksa. Karena menurutnya rumah itu ideal untuk dijadikan rumah dinas dokter. Akhirnya saya setuju. "Lalu bagaimana dengan Santi? Apa dia selamat?" tanya Gusti penasaran. "Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu," jawab Bang Cacat sambil geleng-geleng kepala. "Neng Santi meninggal." Mendadak Ceti muncul dari kamar. "Meninggal?" "Iya." "Eti, jangan ngawur kamu," sahut Bang Cacat tidak paham. "Iya Kang, Neng Santi meninggal," ucap Ceti sambil menunduk sedih. "Kamu tahu dari mana? Jangan sembarangan bicara." "Saya nggak bohong Kang. Malam itu diam-diam saya kembali ke rumah itu. Saya khawatir akan keselamatan Neng Santi. Tapi saya gak berani masuk. Jadi saya cuma mengintip saja. Saya lihat pada saat itu Neng Santi meninggal karena kehabisan darah. Bu Puspa sama suaminya panik. Lalu mereka mengubur jasad Neng Santi dan janin di dalam lubang bekas sumur di halaman belakang. Selama ini saya simpan rahasia ini dalam-dalam karena saya sangat menghormati Bu Puspa yang selalu baik sama saya. Tapi batin saya tersiksa. Saya dihantui rasa bersalah, ujar Ceti sedih. "Ya Allah Eti," Bang Jaja mendekat dan memeluk istrinya yang mulai menangis. "Astaga, tragis sekali." Gusti seolah tidak percaya dengan kisah yang baru saja didengarnya. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu kepada Pak Lurah. Penduduk pun geger, lalu semua sepakat untuk mengevakuasi jasad Santi dari dalam lubang sumur. Tapi saat proses evakuasi dilakukan, beberapa orang yang mencoba membuka tutup besi mendadak sakit.
Bahkan ada yang sampai pingsan. Akhirnya, setelah meminta bantuan jasa seorang paranormal, proses evakuasi pun kemudian dapat dilanjutkan. Semua yang hadir begitu ngeri ketika satu persatu tulang belulang jasad Santi diangkat dari dalam lubang. Cek Eti yang ikut hadir menyaksikan sampai pingsan karena tidak kuat menahan beban mental. Wanita itu amat terpukul. Lalu tulang belulang itu diurus dan kemudian dikuburkan secara layak. Lubang bekas sumur pun akhirnya diuruk demi menjaga hal-hal tidak diinginkan. Dan atas saran sang paranormal, diadakan pengajian selama 7 malam untuk menetralisir pengaruh jahat yang ada di rumah itu. Gusi dan keluarganya lalu pindah ke rumah dinas yang baru. Kebetulan letaknya tidak jauh dari puskesmas. Rumah dokter Puspa kembali kosong, namun karena rasa tanggung jawab, Mang Jajat masih tetap merawatnya. Tapi kini hatinya jauh lebih tenang, karena arwah itu tidak pernah muncul lagi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung dan mampir di channel ini, terima kasih. Wassalam.